Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Denivina Hasanah, NIM C14190001, Departemen Budidaya Perairan, IPB University. Kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi praktikum dari mata kuliah Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik. Materi yang pertama yaitu mengenai ciri seksual pada ikan. Ciri seksual pada ikan yaitu ada dua, yaitu ciri seksual sekunder dan ciri seksual primer. Untuk ciri seksual sekunder, kita dapat membedakan antara ikan jantan dan betina berdasarkan ciri fisiknya. Untuk ikan nila sendiri, kita dapat melihat bagian urogenital pada ikan nila yang terdapat pada bagian bawah ikan tersebut, di mana ikan betina memiliki lubang pengeluaran sebanyak 3, sedangkan untuk ikan jantan memiliki lubang pengeluaran 2. Selain itu, kita juga dapat memperhatikan bagian sirip punggung pada ikan nila. Untuk ikan nila betina memiliki sirip punggung yang lebih pendek dibandingkan ikan nila jantan. Berdasarkan ciri seksual yang disebutkan sebelumnya, dapat diperkirakan bahwa ikan yang ada di video merupakan ikan nila betina. Kemudian untuk ciri seksual primer pada ikan, itu dilihat berdasarkan organ reproduksi pada ikan tersebut, atau yang biasa disebut sebagai gonad. Nah, untuk mengetahui atau melihat bagian gonad pada ikan, diperlukan adanya pembedahan seperti yang ada pada video. Kemudian baru dapat diambil bagian gonadnya seperti gambar berikut. Organ reproduksi atau gonad ikan umumnya berbentuk memanjang, berjumlah sepasang, terletak di bagian posterior gelembung renang, dan berwarna bening sampai putih susu untuk ikan jantan. Sedangkan ikan betina berwarna bening sampai kekuningan. Kematangan pada gonad memiliki beberapa tingkatan atau bisa disebut dengan tingkat kematangan gonad. Berdasarkan jurnal Wardani et al. 2017, dapat diketahui bahwa gonad yang ada di foto merupakan tingkat kematangan gonad 2, di mana ukuran ovarinya ini lebih besar dibandingkan tingkat 1, warnanya gelap kekuningan dan telur belum terlihat jelas dengan mata. Selanjutnya yaitu diameter telur dan fekunditas ikan. Diameter telur merupakan garis tengah atau ukuran panjang sebuah telur, sedangkan fekunditas merupakan jumlah telur yang telah matang sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah. Berdasarkan penelitian Wahyuni et al. 2015 menunjukkan bahwa fekunditas pada ikan yang berukuran lebih besar memiliki fekunditas yang lebih tinggi. Hal ini mempertegas bahwa ukuran berat mempengaruhi fekunditas ikan. Meningkatnya ukuran panjang dan berat akan meningkatkan ukuran gonad, dan akhirnya akan meningkatkan fekunditas pula. Selanjutnya, sebaran diameter telur ikan nila menunjukkan bahwa ikan nila merupakan partial spawner, di mana ikan nila memiliki ukuran telur yang beragam dan akan dikeluarkan secara parsial apabila sudah matang, dan sebagian telur lainnya yang belum matang akan dikeluarkan di waktu pemijahan berikutnya. Selanjutnya yaitu HSI dan GSI. HSI atau Hepatosomatic Index merupakan perbandingan antara bobot hati dengan berat total tubuh. Sedangkan GSI atau Gonadosomatic Index merupakan perbandingan antara berat gonad dengan berat total tubuh. Untuk mengetahui nilai GSI dan HSI pada suatu ikan, pertama-tama ikan ditimbang terlebih dahulu total tubuhnya, kemudian dilakukan pembedahan untuk pengambilan bagian gonad dan hati. Selanjutnya gonad dan hati dapat ditimbang. Selanjutnya untuk menghitung nilai GSI dan HSI pada ikan, kita dapat menggunakan rumus seperti yang ada pada jurnal Sharif et al. 2021. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa berat tubuh ikan 194 gram, berat gonadnya 0,86 gram, dan berat hatinya 0,46 gram. Ditanyakan nilai HSI dan GSI dari ikan tersebut. GSI-nya kita dapat membagi dari berat gonad per berat tubuh dikali 100, sama dengan 0,86 per 194 dikali 100, dihasilkan GSI-nya 0,004%. Untuk HSI-nya kita dapat membagi berat hati per berat tubuh dikali 100, sama dengan 0,46 per 94 dikali 100%. HSI-nya menjadi 0,002%.
Selanjutnya, induksi hormon dan hipofisasi merupakan bentuk dari manipulasi hormonal yang bertujuan untuk mempercepat proses pemijahan. Induksi hormon yang merupakan cara untuk memasukkan hormon ke dalam tubuh ikan, salah satu caranya yaitu melalui injeksi atau penyuntikan. Seperti yang ada pada video, ditunjukkan bahwa penyuntikan melalui intramuskular. Hipofisasi merupakan metode manipulasi hormonal dengan cara menyuntikkan suspensi kelenjar hipofisa kepada ikan yang akan dibiakan. Pengambilan kelenjar hipofisa dilakukan dengan cara ikan donor dipotong untuk dipisahkan bagian kepala dengan bagian tubuh lainnya. Kemudian, kepala bagian atas dipotong dari bagian depan ke bagian belakang secara vertikal. Setelah kepala terbelah, otak ikan akan terlihat. Kelenjar hipofisa diambil secara hati-hati dengan menggunakan pinset. Berikut merupakan bagian hipofisa yang kami dapatkan dengan keadaan yang sudah hancur. Selanjutnya yaitu seks reversal atau alih kelamin, merupakan suatu teknik pembalikan arah perkembangan kelamin menjadi jantan atau betina sehingga menghasilkan populasi monoseks. Penggunaan metode perendaman pada seks reversal yaitu dilakukan dengan cara pertama, mempersiapkan benih ikan yang akan digunakan. Selanjutnya, persiapkan hormon 17-metiltestosteron yang akan digunakan. Lalu kemudian hormon tersebut akan dilarutkan menggunakan alkohol. Setelah larut, hormon tersebut dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air. Biasanya setelah dimasukkan ke dalam wadah air, air tersebut akan diaerasi terlebih dahulu selama kurang lebih 1 jam yang bertujuan untuk menguapkan alkohol yang ada. Setelah alkoholnya menguap, barulah benih ikan yang akan melakukan seks reversal dimasukkan ke dalam wadah air yang berisi dengan larutan 17-metiltestosteron. Untuk mengetahui hasil dari seks reversal, kita dapat mengetahuinya dengan teknik pewarnaan asetokarmin, yaitu larutan pewarna yang digunakan untuk mewarnai gonad dalam pemeriksaan menggunakan mikroskop. Metode asetokarmin dilakukan dengan cara ikan dibedah terlebih dahulu, kemudian saluran pencernanya disisihkan. Setelah disisihkan, kemudian akan terlihat gonad ikan. Lalu gonad ikan itu diambil sedikit saja lalu dipisahkan. Gonad yang sudah diperoleh tadi kemudian diletakkan pada objek gelas lalu dicacah hingga cairannya keluar. Setelah itu diberikan beberapa tetes larutan asetokarmin. Setelah itu ditutup menggunakan cover gelas. Setelah dibiarkan beberapa menit, kemudian preparat diamati dengan mikroskop. Berikut merupakan hasil dari pengamatan praktikum. Apa itu teknik bioassay? Bioassay merupakan metode yang mengukur respon suatu organisme hidup terhadap suatu bahan kimia untuk menentukan keberadaan atau konsentrasi bahan kimia tersebut. Salah satu teknik bioassay yang paling sering digunakan adalah ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay. ELISA ini merupakan teknik pengujian serologi yang didasarkan pada interaksi antara antigen dan antibodi di dalam suatu sampel, di mana interaksi tersebut menggunakan suatu enzim yang berfungsi sebagai pemberi sinyal. Preservasi sperma atau penyimpanan sperma dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan jangka waktu penggunaan spermatozoa pada induk jantan yang unggul untuk membuahi sel telur betina yang sejenis secara buatan. Lalu tahapan yang dilakukan dalam preservasi sperma yaitu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, kemudian mengambil ikan yang akan diambil spermanya, lalu dilap kering dan dibilas menggunakan larutan fisiologis dan dilap kering kembali. Setelah itu, ikan akan dilakukan stripping.
Selanjutnya, sperma hasil stripping itu akan ditampung dalam tabung Falcon, yang kemudian akan dipindahkan ke dalam mikrotub menggunakan mikropipet. Tub yang berisi sperma akan ditambahkan dengan larutan extender atau media pengencer lalu dihomogenkan menggunakan vortex dan disimpan pada suhu ruangan atau pada suhu 4-5 derajat Celcius. Nah, setelah dipreservasi, sperma yang sudah diawetkan ini dapat diamati motilitas, viabilitas, dan kepadatan sperma sampel yang diawetkan. Untuk pengamatan motilitas itu dilakukan dengan cara mengambil setetes sperma lalu ditempatkan pada objek glass, lalu ditambahkan dengan aquades dan ditutup dengan cover glass. Lalu diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Untuk pengamatan viabilitas kita dapat dilakukan menggunakan bahan pewarna eosin. Nah, yang prosedurnya yaitu sama dengan mengambil setetes sperma yang telah diawetkan lalu diletakkan pada objek glass, lalu ditambahkan pewarna eosin, kemudian dapat dihomogenkan, lalu ditutup dengan cover glass, lalu diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Nah, sperma yang hidup akan berwarna bening, sedangkan untuk sperma yang mati akan terwarnai dengan warna kemerahan. Untuk pengamatan kepadatan sperma dapat menggunakan alat yaitu hemasitometer. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.